Nubuatan menakjubkan Kitab Wahyu untuk abad ke-21. Selamat berjumpa dalam serial Wahyu Pengharapan. Serangkaian program istimewa persembahan Radio Advent Sedunia, secara khusus bagi semua yang saat ini mengikuti, dan bagi kita semua yang hidup di akhir zaman ini, tanpa terkecuali. Topik pada kesempatan ini adalah Nubuatan menakjubkan Kitab Wahyu untuk abad ke-21. Apakah yang terbentang di masa mendatang? Hal apa yang akan datang esok hari? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Kita akan menuju ke dunia yang mana? Kemana tujuan masyarakat dunia di abad ke-21? Apakah akan ada abad ke-22 setelah ini? Apakah ada cara untuk mengetahui peristiwa di masa depan, yaitu nubuatan? Jutaan orang menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini dan cenderung jadi punya minat yang baru untuk tertarik pada nubuatan. Apakah ada jawabannya ditulis dalam tulisan-tulisan kuno? Apakah ada seseorang yang tinggal di suatu tempat beberapa waktu yang lalu memiliki penglihatan tentang masa depan? Dalam peristiwa-peristiwa dunia yang tidak terungkap saat ini dan sangat penuh ketidakpastian, mungkinkah ada kunci untuk membuka misteri masa depan? Jutaan orang mencari jawaban terpercaya tentang hal-hal yang akan dialami. Mereka berusaha menjangkau sesuatu untuk menjamin keamanan diri sendiri bagi masa depan. Mereka bertanya, apakah nubuatan itu nyata? Bisakah seseorang benar-benar mengetahui masa depan? Dan tentunya ada begitu banyak nabi-nabi palsu serta berbagai nubuatan menggemparkan bermunculan di mana-mana. Jadi kemanakah orang-orang saat ini mencari jawaban? Jika Anda menjawab internet, Anda benar. Tetapi di internet banyak sekali situs web tentang nubuatan. Jika Anda menjelajah ke mesin pencari internet tertentu dan memasukkan kata nubuatan, Anda akan mendapatkan lebih dari 50 juta judul yang dapat Anda klik. Ada banyak sekali informasi yang harus dijelajahi. Dan sayangnya, informasi yang belum tentu benar, bahkan salah. Sangat disayangkan, karena banyak dari situs-situs ini dibuat dan dikerjakan oleh orang-orang yang tidak jujur, yang hanya memanfaatkan orang lain yang sedang mencari jawaban. Jutaan orang beralih kepada sosok yang disebut paranormal atau menemukan jawaban tentang pertanyaan-pertanyaan mereka terkait masa depan. Pencarian ini juga menyebabkan tingginya minat baru untuk memperhatikan hal-hal yang dikatakan oleh paranormal. Kita bertanya-tanya, apa yang bisa diandalkan? Tentu saja bukan paranormal yang hanya mengeruk uang. Mungkin beberapa kali mereka beruntung dapat menebak suatu kejadian. Kadangkala mereka membuat beberapa ramalan yang tampaknya benar. Sebagian besar ramalan memang dapat ditafsirkan dengan berbagai cara, tetapi secara umum, ramalan mereka seringkali menyimpang dari kenyataan yang sesungguhnya. Dapatkah kita menemukan jawaban dalam tulisan-tulisan kuno dari beberapa kebudayaan lain? Apakah ada ilmu pengetahuan yang mereka temukan tentang bagaimana memprediksi masa depan? Seberapa besar kita dapat mempercayai sumber-sumber ini? Orang Mesir kuno bergantung pada paranormal untuk mendapatkan jawaban tentang masa depan. Konon, ramalan piramida besar dari bangsa Mesir menyatakan akan terjadi bencana kehancuran planet bumi pada tahun 2000. Kutub magnet bumi menunjukkan tanda-tanda menjadi tidak stabil dengan menunjukkan awal pergeseran kutub yang benar-benar akan mengguncangkan planet ini. Jadi, kutub magnet itu berputar dari utara ke selatan dan dari timur ke barat dalam hitungan hari. Banyak orang merasa khawatir dunia akan berakhir, yang menurut rumus perhitungan kalender suku Maya pada 21 Desember 2012. Perhitungan tersebut sudah lama terlewat. Berbeda dengan ramalan paranormal yang gagal, Alkitab telah akurat selama 3.500 tahun terakhir. Satu persatu nubuatan Alkitab terungkap selama berabad-abad, membuktikan kemampuan Alkitab untuk memastikan peristiwa masa depan.
Nubuatan Alkitab sangat akurat. Alkitab memiliki sejumlah besar nubuatan yang tidak dapat disangkal telah digenapi. Seorang ahli Alkitab memperkirakan ada 800 ayat dalam Alkitab tentang nubuatan dan 90% darinya telah digenapi. Sisanya sekitar 10% sedang digenapi atau dapat dengan mudah digenapi dalam waktu dekat. Dalam seri Wahyu Pengharapan ini, kita akan melihat bahwa Alkitab tidak hanya dipenuhi dengan nubuatan tentang masa depan yang sangat tepat dan akurat, tetapi juga penuh dengan pengharapan. Dan kitab Wahyu menebarkan sebuah pengharapan melebihi kitab lain manapun di seluruh Alkitab. Kita akan bersama menempuh perjalanan melalui buku Wahyu dan memahami ketepatannya maupun alasan mengapa kita dapat memegang pengharapan masa depan yang diungkapkannya. Mengapa nubuatan itu penting? Nubuatan Alkitab yang digenapi membuktikan kebenaran firman Tuhan dan memberikan kita keyakinan bahwa masa depan ada di tangan Tuhan. Sejarah bukanlah serangkaian peristiwa tanpa alasan. Sejarah ada di tangan Tuhan. Itulah pekabaran dari kitab Wahyu. Semua buku dalam Alkitab menyaksikan tentang Tuhan yang mengendalikan dunia ini. Tuhan yang mengetahui masa depan. Tuhan tidak menebak-nebak. Tuhan Maha Tahu. Nabi Yesaya menjelaskannya sebagai berikut. Yesaya 46 ayat 9 dan 10. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya Akulah Allah, dan tidak ada yang lain. Akulah Allah, dan tidak ada yang seperti Aku. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai, dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Ini adalah sesuatu yang unik yang Allah nyatakan dimilikinya. Allah dapat menyatakan awal sesuatu dan apa hasilnya nanti. Allah mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan maupun di masa sekarang. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, pastikan Anda tetap bersama Radio Advent Suara Pengharapan atau AWR Indonesia untuk mengikuti serial Wahyu Pengharapan selanjutnya. Informasinya bisa Anda dapatkan di 5 grup WhatsApp dan Telegram pendengar AWR Indonesia, juga Facebook Group pendengar Radio Advent Suara Pengharapan, dan Facebook page dan YouTube AWR Indonesia. Silakan juga kontak di 0821 1061 1595 untuk telepon dan SMS, serta 0816 1188 302 untuk WhatsApp dan Telegram. Kami tunggu kontak Anda. Tuhan memberkati kita semua.